Ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun ini mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif, mencapai minus 5,32% dibanding periode sama tahun lalu. Meski begitu, saudara, pemerintah masih optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa terdongkrak dengan adanya sejumlah kebijakan ekonomi. Triwulan kedua tahun 2000. Badan Pusat Statistik menyatakan konsumsi rumah tangga menjadi sumber kontraksi tertinggi, yakni melemah 5,51%. Lesunya konsumsi rumah tangga terjadi hampir di seluruh sektor, namun pelemahan terdalam terjadi pada sektor transportasi dan komunikasi, yakni minus 15,33%. Hal ini dipicu oleh penurunan jumlah transportasi publik. Pertumbuhan negatif yang dalam juga terlihat pada sektor restoran dan hotel. Sementara untuk penjualan eceran kontraksi terjadi pada seluruh kelompok penjualan, antara lain makanan, minuman, dan tembakau. Meski demikian, pemerintah optimis ekonomi akan pulih di kuartal 3 meski masih dalam masa pandemi COVID-19. Pemerintah menilai pelemahan ekonomi yang terjadi tidak sedalam negara-negara lain. Selain itu, momentum pilkada nanti juga diharapkan akan mendongkrak konsumsi karena diperkirakan ada sekitar 35 triliun rupiah dana yang beredar. Diharapkan dengan adanya belanja dalam bentuk bansos maupun cash, maka diharapkan daya beli itu bisa terungkit, sehingga kemungkinan kita untuk mempersempit gap negatifnya itu diperlukan, agar tadi signal yang naik ke atas itu menandakan bahwa kita adalah berada pada bottom di kuartal kedua, dan pertaruhan kita di kuartal ketiga harapannya slope-nya ke atas. Dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah terus mendorong sektor kesehatan, terutama pembuatan vaksin untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada di kisaran 0,5 hingga 1%. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.